Selamat malam, apa kabar? Saya saat ini di Palestina, mengamati perkembangan yang terjadi akibat serangan Israel dan Amerika tadi pagi ke Iran. Ada beberapa pertanyaan kepada saya, antara lain, kenapa Israel dan Amerika menyerang Iran? Tentunya kalau dari historical sejarah, ya memang Israel dengan Iran selalu terjadi konflik. Sejak jatuhnya Shah Pahlavi, digantikan rezim yang baru, terjadi konflik sampai saat ini. Karena rezim yang baru yang menggantikan atau mengkudeta Shah Pahlavi, Reza Pahlavi, itu sangat tidak suka dengan Israel. Akhirnya saling serang, saling menyerang. Kedua, Israel dan Amerika menduga bahwa Iran mempunyai nuklir yang sangat kuat yang disembunyikan di suatu tempat, sehingga Amerika dan Israel selalu ingin berdiplomasi dengan Iran. Diplomasi berkali-kali dilakukan, tapi akhirnya gagal, berakhir tanpa kesepakatan. Ketidakmampuan diplomasi inilah yang menjadi latar belakang eskalasi serangan ini. Kemudian kita tahu yang ketiga adalah Amerika dan Israel menyerang Iran. Menurut mereka, menurut Israel dan Amerika, adalah ini serangan pencegahan sebelum Iran melakukan serangan dengan nuklirnya. Jadi untuk melemahkan program nuklirnya, Israel dan Amerika melakukan serangan duluan dan yang disebut serangan pencegahan. Kemudian tujuan apa yang lebih luas? Ya jelas, Israel dan Amerika ingin melemahkan kemampuan militer dan nuklir Iran. Udah jelas, yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial. Dan kemungkinan juga Amerika Serikat punya tujuan untuk mengganti rezim yang saat ini di Iran dengan pemerintahan baru yang bisa diajak kerjasama dan sinergi. Konsekuensi apa yang terjadi secara langsung atas serangan tadi pagi Israel Amerika? Konsekuensinya Iran menyerang Israel. Tetapi begitu kuatnya teknologi Iron Dome, teknologi super canggih Israel, sehingga rudal-rudal yang dikirim dari Iran ke Israel patah di udara, dicegah langsung oleh Iron Dome. Israel sangat super canggih teknologi Israel. Kemudian akibat tidak berhasilnya rudal Iran masuk ke Israel karena Iron Dome yang begitu canggih, sistem pencegahan teknologi serangan yang dipunyai Israel begitu canggih, akhirnya Iran pun menyerang basis-basis militer AS, serangan balasan ke basis-basis militer Israel di Qatar,
United Emirat Arab, dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi sangat-sangat tragedi kemanusiaan antara dua belah pihak. Jika tidak berhenti perang ini, akan terjadi tragedi kemanusiaan yang cukup fatal. Saya mau katakan bahwa hal ini akan berdampak regional dan global. Apa yang dimaksud dengan regional dan global itu? Beberapa yang jelas yang pasti, transportasi udara pasti terganggu. So pasti itu. Beberapa negara Timur Tengah menutup wilayah udara mereka karena akibat konflik ini. Jelas hal ini mengganggu rute penerbangan global antara Eropa dan Asia. Itu dari aspek transportasi udara yang sangat terganggu. Dari pasar ekonomi global bereaksi dengan ketidakpastian yang sangat tinggi karena ketegangan geopolitik luar biasa mempengaruhi harga, energi, dan investasi risiko tinggi di kawasan ini. Memang hal itu pasti terjadi. Belum lagi yang ketiga, lonjakan harga minyak. Serangan ke Iran ini oleh Israel dan Amerika Serikat langsung memicu lonjakan harga minyak dunia. Kenapa? Karena pasar khawatir produksi dan ekspor minyak Iran terganggu. Kemudian ancaman penutupan atau ancaman gangguan di Selat Hormuz, jalur plus minus 20% dari pasokan minyak dunia. Ketiga, serangan balasan fasilitas energi di kawasan Teluk yang mengakibatkan yang keempat ketidakpastian harga pasar minyak, sehingga lebih mengarah ke arah kenaikan kelonjakan harga dibanding penurunan karena ketidakpastian hal-hal tersebut ini. Belum lagi yang selanjutnya, pasar saham global melonjak. Investor pasti menghindari aset beresiko. Udah pasti itu. Risk of mode. Dana mengalir ke aset aman, yang lebih aman seperti emas dan obligasi pemerintah. Kemudian pasti adanya kekhawatiran inflasi energi baru. Pasar Asia dan Eropa dilaporkan melemah pada pembukaan perdagangan setelah eskalasi militer ini. Itulah pendapat yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mungkin next time saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih, saya JP Lamanru, pengamat dari yang saat ini sedang di Palestina. God bless you all.